Terus hal pesugihan ini Mbah, kira-kira mulai ada itu sejak zaman kapan atau zaman kerajaan apa ya? Terus kemudian kan yang namanya pesugihan ini kan kita sering kali mendengar bahwa masyarakat dulu katanya juga sudah ada yang melakukan pesugihan yang mengorbankan wadal-wadal, yang mana ada yang diketahui berupa ular terus kemudian besoknya meninggal gitu. Terus kemudian saya sendiri punya teman SMA dulu Mbak, saya tidak menyebutkan namanya ya. Dia itu diisukan waktu itu sering nggak masuk sekolah, misalkan sehari masuk seminggu nggak masuk, sehari masuk 3 hari nggak masuk. Satu kelas itu berbondong-bondong ke rumahnya, ternyata dia itu kesurupan Mbak, bener-bener nggak eling nopo-nopo. Lajeng sama orang tuanya itu juga bingung, katanya itu diisukan bahwa ada tetangganya yang katanya juga pesugihan juga yang akan mengorbankan wadal. Itu teman saya tapi nggak bisa gitu loh Mbak. Itu gimana itu Mbak? Kalau kita bicara tentang pesugihan, kita pun tidak berani untuk menyatakan itu ada dan tiada, karena kita sudah berucap berulang-ulang bahwa kita tidak pernah tertarik kepada dunia pesugihan, sehingga kalau orang bicara tidak pernah menjalani, otomatis kita pun juga kesulitan. Kalau kita menjalani, dengan mudah kita membicarakan karena kita punya pengalaman dan menjalani. Kita hanya membaca situasi keadaan di masyarakat kuno, bahwa saya masih kecil juga ada di daerah kita yang mereka kaya raya sekali. Ada seorang perempuan, mereka yaitu merupakan saudara. Malah salah satu contoh, misalkan ada orang kaya di desa saya itu, kemudian ada keluarganya atau orang lain yang ngenger, yang ikut di situ, kira-kira umurnya sekitar 60-70. Mereka berhubung berada di rumahnya orang kaya, mereka juga ketakutan. Mereka tidurnya di serambi bagian dapur. Artinya dapur juga dapur sangat megah sekali dan luas sekali. Memang rumahnya sangat mewah sekali seperti kerajaan. Mereka bilang bahwa tadi malam itu ada sosok ular berjalan di area atau di pinggir-pinggir tembok itu yang sangat besar sekali. Kemudian ekornya sama badannya gubet-gubet disokong, itu sangat besar sekali. Tapi di situ tidak digambarkan ular yang berwajah manusia, hanya ular besar sekali dan tidak ada bulunya. Pokoknya hanya ular. Namun seperti hewan biasa. Seperti hewan. Namun yang aneh, ular itu bersisik emas gitu loh. Jadi kalau diisukan kan namanya blorong, itu kan kepalanya atau badannya manusia, terus kemudian badan ke ekor itu kan ular. Yang diketahui di perempuan itu hanya ular yang sangat besar sekali, ya seperti ular tapi kepalanya besar, terus kemudian bersisian emas, berwarna emas atau kuning kemasan. Mereka ketakutan, langsung mereka melarikan diri. Mereka sudah tidak mau ikut kepada orang kaya itu. Mereka pulang kepada anaknya sendiri. Ya, artinya mereka di situ itu bukan keluarga orang ngenger. Bukan pekerja Mbak? Ya, bukan pekerja. Terus nenek itu tadi, perempuan itu bercerita kepada anaknya bahwa beliau sudah tidak ikut kepada orang kaya itu karena tadi malam diketahui ular yang sangat besar sekali dan panjang sekali hingga sisiknya berkilau emas seperti menyala. Mereka benar-benar ketakutan. Sekitar jam 3 malam beliau menduduki rumahnya anaknya dan ketakutan sekali, hingga saking takutnya mereka lemas dan jarak 1 hari atau 2 hari mereka meninggal. Jadi kisah-kisah itu diceritakan dari kakek saya dan nenek saya. Artinya beliau dikatakan diisukan memang kaya raya karena mencari pesugihan. Namun kita bicara seperti itu, kita pun dan mbah saya pun juga tidak tahu mereka mencari di mana. Apakah ular itu hanya sebagai siluman saja yang berkeliaran? Apakah ular itu ternakan daripada pesugihan? Nah, itu tidak ada jawaban yang pasti. Mereka hanya menduga-duga bahwa orang kaya itu memiliki ular yang sangat besar sekali. Dan setelah itu ada lagi di belakang rumahnya itu kan menanam
pohon nanas. Nggih. Itu saya masih kelas 5 SD itu. Mereka juga demikian, mereka merumput di nanas-nanas di belakang rumahnya dia. Tiba-tiba ada sosok ular yang sangat besar sekali. Kemudian seketika dia mengetahui sosok ular itu, tapi ularnya tidak berwarna keemasan, berwarna hitam. Ya besarnya seperti pohon kelapa. Seketika dia mengetahui ular itu, tapi mereka perumput itu tidak mengetahui kepalanya, mereka hanya mengetahui badannya dan ekornya. Langsung dia melarikan ke birit-birit dan pulang dan tidak berani mengambil rumputnya tadi. Sehingga kisah-kisah seperti itu di masyarakat juga ada.